Oke, khusus buat pedagang ya Mas, kayak kita ada usaha dagang. Oke, gini, soal ini tadi yang bertanya ya. Oke, gini sahabat, terkait dengan khusus pedagang, oke lah ya, tentang marketing langit. Ya, gini. Oke, boleh di-share terlebih dahulu sahabat sebelum saya mulai. Tujuannya agar nanti banyak sahabat-sahabat lain yang juga apa namanya mau belajar gitu. Kita bahas tentang agar rezeki lancar di tengah pandemi ya, terutama para pedagang nih. Oke lah, ya udah kita bahas tentang itu. Tapi sebelumnya silahkan boleh di-share terlebih dahulu ke grup ya, terutama sahabat yang ada di grup saya, silahkan boleh di-share. Tadi saya habis ngisi kelas online ya, dan ini sedang live ya. Nanti mungkin masih ada beberapa pertanyaan dari sahabat di grup ya, nanti akan saya jawab lah ya. Saya sementara live dulu, fokus ke live dulu. Oke, nah terkait dengan rezeki gini ya sahabat. Kita sepakati dulu bahwa rezeki yang kita maksud adalah uang ya, bukan rezeki tentang kesehatan, bukan rezeki tentang apa namanya bisa bekerja dan sebagainya, bisa beraktivitas dan seterusnya. Ini yang kita sepakati adalah rezeki terkait dengan uang ya. Tapi nanti ada kaitannya dengan rezeki yang lain begitu. Begini sahabat. Nah, banyak sekali orang-orang itu di saat pandemi itu kelimpungan ya kan. Kelimpungannya itu apa? Kelimpungannya gara-gara banyak yang kena PHK, kena apa namanya dipecat dan sebagainya. Kenapa? Iya karena seperti yang kita tahu bahwa saat pandemi maka perekonomian itu berubah ya, kita dibatasi nih untuk gerak secara lahiriah ya. Ya kita nggak bisa ke apa namanya jalan-jalan, kita nggak bisa keluar dengan seenak hati seperti dulu. Ininya adalah sudah mulai berubah. Nah, karena perubahan itu, maka sebenarnya perekonomian itu tetap berjalan kok. Hanya saja perekonomian ini itu juga berubah. Yang dulu offline banyak, sekarang lebih ke online. Gitu. Ini ada yang komen, kalau bahas rezeki saya pasti sakit hati. Ada rezeki tapi untuk orang lainnya, akhirnya jadi perdebatan antara kami. Ini berarti belum bisa berdamai dengan diri sendiri nih. Ya. Kalau misalnya Anda apa namanya saat ini sedang seret rezekinya ya, terutama sepi pembeli tadi kan terkait dengan usaha dagang ya, maka Anda butuh yang namanya belajar gimana agar jualan Anda masih tetap laku, syukur-syukur laris gitu kan. Nah, karena sekarang ini eranya adalah online, ya sudah Anda perlu belajar jualan online begitu. Anda punya akun TikTok, ya kan? Kalau Anda punya akun TikTok, sebenarnya nih ya, Anda sudah punya modal untuk bisa melariskan dagangan Anda lewat online. Pertanyaannya, Anda mau belajar untuk jualan online ataukah tidak? Kan begitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya Anda tidak mau belajar, ya bagaimana bisa jualan Anda bisa laku? Ini yang saya bahas terlebih dahulu adalah terkait dengan usaha lahiriah ya. Karena bagaimanapun juga Anda perlu berusaha lahiriah maupun batiniah. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah usaha lahiriah terlebih dahulu. Anda punya barang dagangan, ya Anda promosikan lewat online. Nah, cara promosinya bagaimana?
Ya Anda setiap harinya posting jualan Anda. Tentu dengan konten-konten yang menarik kan. Nah, kalau Denny Santoso ya, pakar digital marketing, beliau sebenarnya tidak setuju dengan jangan jualan produk tapi jualan story, jualan cerita. Anda produknya apa? Ya sudah, ceritakan produk Anda, bukan misalnya sebentar, jam. Ya. Misalnya jam ini. Jangan Anda jualan jamnya, tapi Anda jualan ceritanya. Produk ini tentunya kan bisa dikemas dengan dengan cerita kan. Nah, soft selling ya coach. Iya, ini termasuk soft selling. Cerita. Misal Anda buat cerita ada orang yang bingung mau kasih kado pacarnya apa gitu kan. Nah, ini bisa jadi solusi dari problem itu. Ya kan? Nah, ini bisa dijadikan cerita. Cerita untuk kasih kado buat pasangannya, buat pacarnya, buat istrinya, buat suaminya gitu kan. Atau misal buat cerita nih. Di tengah ada orang pakai jam tangan yang jadul, yang dulu gitu kan. Nah, ini jam digital ya. Ini mereknya Xiaomi. Xiaomi ya sahabat. Seingat saya Xiaomi nih. Ini juga dikasih istri saya nih. Nah, jadi kalau misalnya buat cerita ya, dibuat cerita ada orang pakai jam tangan tapi jam tangan jadul gitu kan. Tiba-tiba di tengah perjalanan mati mau lihat jam. Maaf. Oke. Mau lihat jam nggak bisa gara-gara jamnya mati. Lalu kasih nih ya solusinya ini pakai jam tangan yang digital gitu. Jadi intinya adalah Anda jualannya cerita, bukan jualan produk. Sekarang ini jualan produk udah nggak zamannya, begitu kata Denny Santoso gitu kan. Nah, kalau misalnya Anda mau belajar ya carilah akun-akun, katakanlah kalau Anda belajar jualannya di TikTok, cari akun jualan di TikTok. Kemudian pelajari konten-kontennya gimana gitu. Ya, pelajari kontennya nanti bisa ditiru konten-kontennya seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang masih jualan offline, maka beralihlah jualan online karena sekarang udah era digital, nggak online. Dan tentu saja ketika Anda jualan online, banyak hal yang perlu Anda pelajari. Anda perlu gimana cara membuat konten yang menarik. Anda perlu belajar copywriting, gitu kan. Anda perlu belajar menyusun kata-kata yang menjual itu bagaimana. Ya, dan Anda tentunya perlu posting setiap hari. Gitu. Anda gimana caranya agar kalau Anda jualannya di TikTok ya, agar FYP gitu kan. Gitu. Itu secara lahiriah ya. Nah, sekarang secara batiniah nih. Ininya adalah Anda jualan secara lahiriah perlu belajar jualan online dan Anda perlu perbanyak database Anda. Database artinya apa? Kalau di dalam dunia bisnis, ya bisnis sukses itu yang terpenting adalah jumlah database-nya. Kalau jumlah database-nya sedikit, ya sudah, gimana mau laku. Katakanlah Anda jualannya lewat WA. Teman WA Anda itu berapa? Kontaknya ada berapa yang Anda save, yang Anda simpan. Gitu kan? Nah, semakin banyak database yang Anda miliki, maka Anda semakin mudah untuk jualannya. Gitu. Gitu ya sahabat ya. Jadi Anda perlu belajar cara jualan online. Kemudian cara batiniah nih. Cara batiniah pertama, Anda perlu yang namanya
sukacita, senang dengan uang. Ya. Saat Anda kulakan, bersukacitalah karena Anda bisa kulakan. Saat kalau misalnya Anda punya karyawan, bersukacitalah Anda menggaji karyawan Anda. Ketika ada tagihan biaya iklan misalnya, bersukacitalah Anda membayar itu, biaya iklan Anda. Karena apa? Ketika Anda mengeluarkan uang, lalu Anda sukacita, Anda happy, maka uang akan kembali lebih banyak pada Anda, sahabat. Beda cerita kalau Anda keluarkan uang, aduh bayar karyawan lagi, aduh bayar tagihan lagi, aduh. Nah, Anda ngeluh, Anda khawatir kalau uang Anda berkurang, Anda khawatir kalau uang Anda habis. Nah, gimana ceritanya? Anda mau laris jualannya, lawang Anda setiap kali mengeluarkan uang saja bete, mengeluarkan uang saja susah, mengeluarkan uang saja sedih, mengeluarkan uang saja khawatir, mengeluarkan uang saja takut. Ya, gitu. Karena itu kan sudah jadi hak para karyawan. Ketika Anda menggaji karyawan, sudah jadi hak advertiser ketika Anda mengiklankan, kan begitu. Sudah jadi haknya supplier ketika Anda kulakan, kan begitu. Masa Anda harus sakit hati mengeluarkan uang? Padahal itu tujuannya untuk membesarkan usaha Anda. Gitu ya, sahabat ya. Nah, jadi Anda perlu yang namanya, oke, saya selalu takut saat mengeluarkan uang. Mungkin karena itu rezeki saya agak seret karena warung sepi. Iya, bisa jadi karena itu. Anda terlalu khawatir akan masa depan. Anda terlalu takut akan masa depan Anda. Padahal jika Anda tahu dalilnya bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan dijamin atau dijatah rezekinya oleh Allah. Dan di sebuah ayat pun juga dijelaskan bahwa, saya nggak hafal dalil ayat kalimatnya seperti apa, tapi intinya adalah, dan saya juga tidak suka berdalil ya, maksudnya nggak suka berdalil dengan bahasa Al-Quran lah ya. Intinya saja, Anda nanti bisa cari sendiri. Allah itu mencukupkan, Allah itu mengkayakan dan mencukupkan, bukan mengkayakan dan memiskinkan, tidak. Kalau tidak kaya ya pasti cukup, gitu. Yang menjadi tidak cukup apa? Ini loh, dan ini, pikiran Anda merasa takut, sehingga ketakutan itulah yang membuat rezeki Anda seret. Ketakutan itulah yang membuat usaha Anda sepi. Ketakutan itulah yang membuat customer Anda tidak beli ke Anda. Gitu ya, sahabat ya. Jadi Anda perlu yang namanya mengubah diri, mengubah pikiran Anda dan perasaan Anda. Jangan dominankan perasaan takut Anda, perasaan khawatir Anda terkait dengan rezeki. Gitu ya. Nah, jadi saat Anda mengeluarkan uang, ya sudah, sukacita saja. Niatkan saja berbagi rezeki pada orang lain. Udah, itu aja. Kalau Anda niatkan berbagi rezeki pada orang lain, otomatis kok Anda akan kebagian rezeki. Lawang Anda niatnya saja salah. Aduh, keluar uang lagi. Aduh, bayar listrik lagi. Aduh, bayar tagihan lagi. Dan aduh-aduh yang lain, ya sudah. Semesta mengenali bahwa, oh, orang ini takut nih kalau ngeluarin uang. Ya sudah, nggak usah tak kasih uang deh. Lawang ngeluarin uang aja susah. Ngeluarin uang aja takut. Ngeluarin uang aja khawatir. Nah,
Jadi mulai ubah dulu ya sahabat ya. Itu. Dulu saya pernah ketika mau mau ke suatu tempat, ke ATM atau kemana gitu ya, saya lupa. Saya mencari yang tidak ada tukang parkirnya. Nah, nggak ada tukang parkirnya. Saya berarti apa? Takut bayar parkir. Goblok kan? Bayar parkir kok takut? Padahal parkir berapa sih? 1.000 ya. Ya udah 1.000, 2.000 lah. Mentok-mentok 2.000 lah. Kalau misalnya takut bayar parkir, gimana mau dicukupkan, diberlimpahi dan dikayakan? Orang-orang kaya, orang-orang berlimpah di sana kan, maka orang-orang kaya itu kalau misalnya ngeluarin gini, orang kaya dan orang berlimpah, mereka kalau ngeluarin uang gimana coba? Orang-orang bener kaya ya sahabat. Memang ada orang yang kaya pelit, tapi coba cek, orang kaya pelit hidupnya bahagia enggak? Kebanyakan enggak. Yang saya ajarkan adalah kita kaya menurut ukuran masing-masing ya, karena setiap orang itu kan ukurannya beda-beda. Ada orang yang punya uang 5 juta sudah merasa kaya, ada orang yang punya uang 10 juta sudah merasa kaya, ada orang yang punya uang 20 juta sudah merasa kaya, ada orang yang punya uang 1 juta saja sudah merasa kaya. Jadi setiap orang ini punya tingkat kekayaan masing-masing lah ya, sesuai dengan ukurannya masing-masing juga ya. Kalau saya simple, bagi saya orang kaya, bagi saya pribadi ya, pertama nggak punya hutang, jelas. Orang punya hutang bisa dibilang kaya, ya bisa sih, tapi kan hidupnya minus. Biasanya kalau orang kaya punya hutang, kalau hutangnya nggak buat usaha, ya, kalau buat usaha sih nggak masalah, asal benar-benar digunakan dengan baik. Yang menjadi persoalan adalah belagak kaya, tapi untuk gaya hidup dan punya hutang, ini yang menjadi persoalan. Dia menderita dengan hutangnya, dia butuh pengakuan, ya, dia butuh pengakuan. Oke, yang pertama adalah nggak punya hutang. Ini kaya versi saya ya sahabat ya. Kalau Anda terserah. Yang kedua adalah bisa memenuhi kebutuhan diri dan juga keluarga. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah bisa berbagi. Ya, bisa berbagi rezeki pada ininya, bisa sedekah lah ya. Itu kaya menurut saya. Ya, menurut saya. Karena setiap orang itu beda-beda. Kalau Anda mungkin kaya, ada yang versinya punya mobil mewah, rumah mewah, ya silahkan, tidak masalah. Tetapi biasanya orang yang punya pemikiran demikian, biasanya ya sahabat, belum kaya, belum berlimpah hidupnya. Karena pada dasarnya kaya dan berlimpah itu harus dimulai dari mentalnya terlebih dahulu. Kalau punya mental kaya, cepat atau lambat akan dikayakan kok. Kalau punya mental kaya, ya, maka semesta akan memberikan fasilitas untuk dia menjadi kaya. Gitu ya. Nah, orang kaya kalau ngeluarin uang, itu sukacita enggak? Orang yang benar-benar kaya loh, sukacita, bahagia, happy. Karena dia tahu saat mengeluarkan uang, dia sedang berbagi rezeki pada orang lain. Kalau saya, ya, mau bayar parkir saja itu nggak mau, gimana saya bisa kaya? Itu dulu ya. Itu dulu. Mental saya masih mental care ya tuh. Mental miskin.
mental nggak punya uang, ya kan? Tapi sekarang sudah berbeda. Jadi ketika Anda masih mengeluarkan uang saja nggak berani, ya sudah, Anda nggak bisa kaya, sahabat. Anda nggak bisa kaya. Ngeluarin uang aja nggak berani, itu Anda nggak bisa kaya. Mau sampai kiamat Anda nggak bisa kaya. Anda takut ngeluarin uang. Padahal Anda ngeluarin uang, pasti Anda mendapatkan manfaat dari uang yang Anda keluarkan itu. Katakanlah Anda beli baju lah ya. Ya sudah, baju kan bermanfaat untuk Anda. Anda bayar tagihan listrik, ya sudah, listrik kan bermanfaat untuk Anda. Ya kan? Anda bayar parkir motor. Anda bayar parkir motor, ya sudah, Anda kan membeli manfaat aman, rasa aman dari tukang parkirnya, kan begitu. Dan Anda berbagi rezeki pada tukang parkirnya. Ya kan? Sesekali lah kalau misalnya parkir itu katakanlah 2.000, ya sudah, kasih 5.000. Nggak usah kembalian, Pak. Nggak usah kembalian. Sesekali. Atau 10.000, nggak usah kembalikan. Nggak usah minta kembalian. Gitu. Sesekali lakukan itu coba. Nah, Anda sedang berlatih, ya. Anda ngeluarin uang sakit hati nggak? Ya, Anda dilatih nih, rasa sakit hati Anda nih ketika mengeluarkan uang. Semakin Anda ketika awal Anda mengeluarkan uang lalu sakit hati, katakanlah tadilah sedekah 2.000 lah ya. Ketika Anda sedekah 2.000, saat Anda sedekah 2.000, Anda merasa biasa saja, ya sudah, tingkatkan jadi 5.000. Anda merasa sakit hati di awal, tapi Anda ini tujuannya untuk melatih diri. Agar apa? Ya, untuk membangun mental kaya Anda. Gitu loh. Kasih uang 5.000, sedekah 5.000. Pertama sakit hati. Kedua masih ada rasa sakit hati misalnya. Ketiga sakit hati sudah mulai berkurang. Keempat sudah mulai terbiasa. Kelima sudah enteng lah 5.000 sedekah. Ya. Kemudian berikutnya sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa 5.000, ya sudah, tingkatkan jadi 10.000. Sedekah 10.000. Rasanya gimana di awal? Sakit. Ya sudah, Anda memang tujuannya untuk melatih diri Anda merasa sakit itu loh. Sakitnya tuh di sini kan. Gitu. Jadi di awal sakit. Kedua kalinya ya masih sakit. Ketiga kalinya biasalah. Oke, masih sakit tapi nggak terlalu sakit di awal. Kemudian berikutnya sudah mulai terbiasa. Berikutnya lagi terbiasa. Lalu Anda tingkatkan. Ya, sedekahnya jadi berapa? 20.000 misalnya. Nah, jadi tujuan Anda, kalau misalnya Anda mengeluarkan uang, ya, Anda seringkali sakit hati, gimana Anda bisa berlimpah hidupnya, sahabat? Bahkan ketika Anda makan saja, ya, bayar makan nih ya, Anda merasa mahal, ya, dan Anda sakit hati, ya nggak apa-apa, lain kali lakukan lagi sampai Anda merasa terbiasa, sampai Anda merasa bahwa nggak mahal, ini saya bisa nih, saya udah nggak sakit hati ketika mengeluarkan uang 100.000 untuk sekali makan nih, misal begitu. Saya sudah tidak sakit hati mengeluarkan uang 200.000 sekali makan nih, misalnya begitu. Maka itu Anda sudah mulai terbangun mental kayanya, sahabat. Saya malah suka ngeluarin uang, Pak, jadinya boros. Nah, kalau boros itu bisa jadi miskin, bisa jadi kaya.
Miskinnya apa? Kalau Anda boros lalu Anda menyesal. Aduh, boros lagi. Aduh, boros. Gak punya uang nih. Uangnya buat beli ini, beli itu, boros lagi. Aduh, nyesel Anda. Kalau Anda menyesal dengan sikap boros Anda, ya sudah, Anda bisa miskin. Beneran. Anda bisa miskin. Tapi kalau misalnya Anda boros, Anda sudah merasa boros nih. Lalu Anda niatkan, oh saya punya uang kok. Ya sudah, makanya saya boros, berani boros. Saya punya uang kok, makanya saya bisa beli ini, beli itu. Saya orang kaya kok, makanya saya bisa belanja ini, itu, dan seterusnya. Nah, kalau Anda sudah punya keyakinan yang kedua ini nih, niscaya ketika Anda boros, Anda semakin diberlimpahi. Anda semakin kaya malahan. Kalau saya sih emang boros, tapi hati saya senang. Tapi ada aja lagi tuh uang datang nggak disangka-sangka. Iya beneran. Kalau Anda boros dan happy, maka uang lebih mudah Anda dapatkan. Lalu gimana bila rezeki tersebut menjadi kebiasaan pasangan kita untuk orang lain tanpa sepengetahuan istrinya, itu gimana? Oh, oke. Ini persoalan rumah tangga ya. Itu perlu didiskusikan. Kebanyakan orang yang punya persoalan dengan rumah tangga dengan pasangannya kurang diskusi, kurang komunikasi. Kurang komunikasi. Anda perlu komunikasi dengan pasangan Anda, Bu. Ya. Kalau Anda belum bisa komunikasi baik dengan pasangan Anda, ya maka Anda akan selalu sakit hati dengan masalah keuangan. Gitu ya. Saya boros sekali Pak, tapi happy dan suami juga gak ngeluh. Oh, keren nih. Ibu Pinkan Brian. Ya. Boros, suami gak ngeluh. Nah, ini sudah selaras nih. Sudah selaras. Ya. Kalau misalnya Anda boros, suami gak masalah, fan-fan aja, biasanya nih, uangnya semakin banyak. Ya, karena semuanya ada polanya, sahabat. Anda kalau misalnya terlalu hemat, ya, juga berbahaya. Terlalu hemat juga berbahaya. Bahayanya apa? Anda cenderung pada khawatir kalau mengeluarkan uang. Nah, ini loh yang menjadi persoalannya. Saya termasuk orang yang hemat, ya. Dari dulu lah ya, saya termasuk orang yang ya karena apa ya, gini, saya nggak tahu apakah ini termasuk hemat ataukah tidak, ya. Anda nanti bisa menilai lah ya. Dulu ketika saya sekolah, saya nggak begitu suka dengan apa ya, saya nggak suka iri sama teman-teman saya yang katakanlah bawa motor lah, punya HP lah, ya, kemudian punya jam tangan yang baru lah dan sebagainya. Saya tidak begitu iri. Alhamdulillahnya begitu. Ya, alhamdulillahnya begitu. Ya karena sejak kecil saya gimana ya? Sejak kecil ya saya orangnya sederhana lah ya, bisa dikatakan sederhana. Saya nggak neko-neko lah, orangnya nggak neko-neko gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak begitu butuh amat, saya nggak beli. Dari dulu sampai sekarang begitu saya. Ya, tapi kalau misalnya saya butuh, ya sudah saya beli. Gitu. Saya termasuk orang yang ya mungkin bisa dikatakan hemat lah ya. Saya nggak suka apa ya? Ya bagi menurut saya secara pribadi saya hemat orangnya. Tapi saya alhamdulillah bisa mengatasi rasa khawatir saya. Ya, rasa khawatir saya akan kekurangan uang, akan kekurangan rezeki. Saya sudah berlatih, ya. Saya sudah mulai cukup terlatih untuk hal itu. Sehingga apa? Ya saya tidak ada masalah
Ya, yang menjadi persoalan adalah ketika Anda terlalu berhemat, Anda cenderung terlalu irit, terlalu mengirit-irit sehingga cenderung pelit, sehingga ketika Anda mengeluarkan uang itu Anda merasa sayang, merasa eman bahasa Jawanya, merasa takut, merasa khawatir, gitu. Ya, gitu ya. Jadi semua itu bergantung pada polanya masing-masing. Kalau Anda polanya adalah pola boros, dan ketika Anda boros kok uang semakin mudah datang, ya sudah, teruskan saja, lanjutkan gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda kok semakin boros malah semakin miskin, semakin bangsat, ya sudah, Anda rem dulu. Ya berarti bisa saja pola Anda bukan pola boros. Bisa saja pola Anda adalah pola berhemat. Atau bisa saja Anda polanya pola boros yang belum terbentuk dengan baik. Maksudnya gimana? Anda masih terlalu menyesali ketika Anda mengeluarkan uang, merasa uangnya berkurang, merasa uangnya habis dan sebagainya gitu. Itu ya sahabat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, saya bukan Ustadz ya. Waalaikumsalam. Saya bukan Ustadz. Saya sukanya pakai kaos oblong nih ya. Saya nggak suka pakai pakaian yang terlalu resmi lah ya. Saya nggak suka. Saya sukanya pakai kaos. Gitu. Ya Pak, kadang pakai datang mulu, tapi suami nggak masalah. Katanya suami yang penting mami seneng. Saya sehari wajib shopping apapun itu, mau tas, sandal, atau makanan saya beli, yang penting hati saya senang. Oke, gitu ya. Terserah, ya terserah. Tapi alangkah lebih bagusnya begini. Kalau terlalu gini, kalau saya sehari wajib shopping apapun itu, mau tas, sandal, atau makanan saya beli, yang penting hati saya senang. Oke, ini rumahnya udah jadi gudang nih ya. Kalau misalnya gitu terlalu banyak ya, maka ya bisa disedekahkanlah barang-barang yang dulu yang sudah tidak terlalu sering dipakai, bisa dikasihkan, dibagikan ya pada saudaranya yang mungkin membutuhkan gitu, agar kadang barangnya saya kasih ke saudara. Oke, keren nih, saya suka nih ya mental yang seperti ini nih, keren ya. Karena begini, kalau misalnya Anda hidup minimalis ya. Minimalis ini juga yang ngajarin istri saya. Saya belajar, kalau Anda tahu hidup minimalis, ternyata dari dulu saya hidupnya sudah minimalis ya. Pertama adalah saya nggak suka beli barang yang kalau saya barangnya itu nggak rusak atau nggak begitu butuh, saya nggak beli. Gitu ya. Ternyata saya dari dulu sudah hidup minimalis ya. Jadi kalau misalnya Anda barang-barangnya mau dikasih ke saudara-saudara, nah ini benar-benar mental udah kaya ini ya. Nggak usah belajar sama saya Bu. Mentalnya Anda sudah kaya nih gitu. Anda bisa sharing-sharing lah. Atau gini, Bu Pin kan boleh boleh minta diundang, boleh sharing sama saya Bu, buat sahabat-sahabat yang mungkin, tapi ini akun saya yang Saiful Salam ya, nggak masalah kalau misalnya berkenan dan bisa waktunya kita sharing ya Bu, kalau bisa berkenan dan boleh ya, kalau tidak bisa nggak masalah ya. Sharing sama sahabat-sahabat, tapi saya lagi gym. Oh gitu. Oke, nggak bisa berarti ya. Oke lah, baru gabung, salam kenal. Oke, jadi begitu ya sahabat ya. Anda awet miskin gara-gara Anda terlalu khawatir mengeluarkan uang, takut mengeluarkan uang ya, khawatir dan takut uangnya berkurang, uangnya habis. Nah, kebanyakan orang-orang yang awet miskinnya begitu tuh. Masa mau awet miskin? Janganlah ya. Miskinnya udahlah, udahan miskinnya.
saya suka aja dengerin Pak Syaiful. Syaiful Salam Bu, nama saya bukan Syaiful. Nanti dikira Syaiful Jamil nanti ya. Benar, keluarkan saja, nanti masuk uangnya lebih banyak tuh kan. Mikle El Razi, oke. Maaf, oke, gak masalah. Gitu ya. Sahabat, saya rasa itu saja dulu. Jika memang Michael, oke Michael ya. Lain kali kita live kembali, atau jika Anda mau belajar lebih dalam lagi di kelas online, boleh langsung join kelas online saya. Klik link yang ada di bio saya ya. Nanti di awal tahun saya ada kelas online kunci magnet uang. Ya, jadi kunci magnet uang ini gimana sih caranya agar kita menjadi magnet uang? Artinya magnet uang adalah kita lebih gampang mendapatkan uang dari arah manapun. Anda yang tadinya tokonya nggak rame jadi rame, Anda yang tokonya sepi jadi banjir orderan misalnya. Karena ada sahabat dulu peserta kelas online saya, kunci magnet uang juga ya. Jadi beliau itu join kelas online gelombang berapa saya lupa. Beliau punya hutang senilai mobil Avanza second. Mobil Avanza second berapa nih? Ada yang tahu? Mobil Avanza second itu berapa? 100 jutaan ya? Ya sahabat ya. Ya 100 jutaan lah ya, kurang lebih lah ya. Gitu. Dan ternyata ketika beliau join kelas online saya, praktekan, beliau punya usaha warung makan sahabat. Beliau punya usaha warung makan. Oh ya, Bu Pinka kan Brain ini boleh tahu usahanya apa Bu? Atau punya bisnis apa nih? Saya malah jadi kepo ya. Jadi beliau ketika praktek dari kelas online kunci magnet uang, oh batu bara, oh keren ya, batu bara memang nominalnya gede-gede tuh. Selalu berlimpah ya Bu Pin kan ya. Nah, jadi beliau ikut kelas online saya dan alhamdulillah ketika join kelas online, praktekan dari kelas online kunci magnet uang tuh ya, warungnya jadi ramai. Warungnya jadi ramai, hampir ada satu bulan, ada tidak ya? Kurang dari satu bulan, hutangnya nyaris lunas. Hutang seharga mobil Avanza second nyaris lunas. Saya rasa ini sudah lunas nih. Ya, karena jualannya ramai. Gitu. Apa saja yang dipelajari? Ya, nanti kita belajar di kelas online kunci magnet uang bagi Anda yang pengen join kelas. Klik saja link yang ada di bio saya, ya. Lalu pilih menu join kelas. Nanti akan tersambungkan dengan landing page. Anda tersambungkan dengan Mbak Lisa ya, tim saya. Gitu. Saya ingin join kelas ya, silakan join kelas lah. Gitu. Kalau Anda mau naik level, jangan mau yang gratisan ya. Orang yang sukanya gratisan itu mental kere, mental miskin. Gitu ya sahabat ya. Silahkan bagi yang pengen join kelas, langsung klik link yang ada di bio saya, pilih menu join kelas dan nanti akan tersambungkan dengan tim saya Mbak Lisa. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.